Teman-teman, saya di sini cuma mau ngomong bahwa saya ini punya pengalaman unik. Saya pernah melaksanakan ibadah umroh, alhamdulillah 5 tahun yang lalu. Itu hasil kerja saya jadi polisi selama 10 tahun dan 250 kali razia. Ya, kembali lagi bersama saya AKP Fadli di Interogasi Fadli. Pada hari ini saya bertemu dengan salah seorang anggota polisi yang cukup berprestasi ya. Dia prestasinya di bidang agak unik sih, out of the box lah ya. Karena memang saya suka hal-hal yang memang di luar kebiasaan, tapi memang masih dalam batasan. Dia bernama Bribka Ferry ya, anggota Polsek Cibung Bulang, Polres Bogor. Nah, beliau ini sudah pernah ikut lomba stand up komedi Indonesia dan sampai sekarang masih menggeluti dunia stand up komedi. Nah, bagaimana kira-kira beliau ini kok bisa terjun ke dunia tersebut? Kemudian apa rumus-rumus, prinsip-prinsip rahasia-rahasia yang ada di dalamnya? Kemudian apakah dengan terjun ke dunia stand up ini ada kelebihan-kelebihan, benefit-benefit apa yang didapatkan? Langsung kita tanya. Pagi, Mas Ferry ya. Siap Mas Pak. Ferry, Bro Ferry, ya Bro Ferry aja lah biar lebih santai. Iya, santai Bro Ferry. Jadi gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Sehat. Ini di era pandemik kayak gini kita semua harus jaga kesehatan ya. Wajib ya. Wajib, pokoknya nggak enak badan sedikit udah nggak usah masuk dinas lah. Nah ini juga perlu pemirsa ketahui, kita juga sebelum melaksanakan tapping ini kita juga sudah melaksanakan prokes ya. Kemudian kita juga menggunakan masker dan lain-lain, tapi karena proses tapping supaya terlihat wajah Mas Ferry yang begitu tampan ini, jadi ya inilah kita. Bro Ferry, jadi gini, saya pengen tahu gitu, maksudnya kenapa kok tiba-tiba Bro Ferry itu memutuskan untuk bisa ikut lomba suci berapa waktu itu? Suci 3. Apakah dari dulu sebelum menjadi polisi atau mungkin zaman di pendidikan itu emang udah lucu, udah suka hobi ngelawak dan lain-lain, kemudian ingin berpartisipasi di perlombaan tersebut? Coba diceritakan awalnya dulu. Sebenarnya kan awalnya itu gini Pak, kalau stand up itu kan sebenarnya kesenian yang memang baru banget di Indonesia. Benar. Sekitar 2011 mungkin ya, 2011 tuh. Yes. Mulai dibentuknya komunitas pertama di Indonesia, Stand Up Indo. Nah, di situ kan mulai ada tayangan di televisi. Ya. Dulu tuh ada di Kompas TV yang pertama. Betul. Cuman waktu itu Kompas TV masih roaming, nggak semua se-Indonesia lah dapat. Iya. Nah, mulai meledaknya itu pasca adanya di Metro TV. Metro, betul. Yang jam-jam kuntilanak ketawa biasanya. Iya. Masih ini ya. Malam. Masih jam-jam belum prime ya. Belum prime, masih jam 11 malam. Nah, di situ kan kalau kita pulang dinas malam ngelihat tayangan, ini kayaknya seru nih. Sedangkan kayak polisi sendiri kan kita terbiasa berbicara di depan umum biasanya. Betul. Kan? Walaupun dengan yang tidak terkonsep. Iya. Kadang-kadang kalau kita misalkan ngasih penyuluhan atau apapun itu, biasanya kan tetap harus ngobrol di depan umum. Tapi kalau kita terlalu sesuai buku gitu, kayaknya jenuh orang-orang. Orang jenuh dan nggak masuk jadinya. Makanya kan kita bagaimana caranya menggunakan pendekatan ya dengan cara komedi tadi. Oh begitu. Nah disitulah mulai ngebuka jalan bahwa kayaknya stand up komedi ini adalah salah satu cara yang memang bisa digunakan di kepolisian untuk bisa mendekatkan kita sebagai polisi dengan audiens, dengan masyarakat. Kalau orang yang terjun di stand up komedi ataupun sekarang mungkin yang udah malang melintang seperti Raditya Dika, itu rata-rata bisa jadi dua. Orang yang memang suka ngelucu di kelas, atau bahkan orang yang memang sebenarnya dia pendiam. Dia tuh pengen berbicara tapi tidak memiliki media. Nah, medianya ini ada yang memang jadi penulis, dia memilih untuk jadi diam juga. Nah, sedangkan untuk di stand up dia jadi penulis dan dia mempraktekkan apa yang ditulisnya. Nah, sebenarnya sih tantangannya awal memang ceritanya stand up tuh pas saya dulu reunian SMA dulu tuh.
waktu sekitar 2012 kalau nggak salah. Ada salah satu teman saya SMA, pendiam. Nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya SMA cupu lah, sering diledek. Tiba-tiba dia stand up. Wah, masa dia aja bisa, saya enggak gitu akhirnya. Terpacu bahwa kita yang memang biasa ngomong aja, masa sih nggak bisa, sedangkan dia nggak biasa ngomong gitu, nggak biasa ngomong tapi bisa berkomedi. Oh ternyata stand up itu bukan cuman sebatas kesenian yang emang kita datang ke panggung kemudian kita ngelucu apa yang ada di otak kita. Yang punya rumus itu cuma ada 2 orang, Soleh Solihun, Mongol, sama Komeng paling. Sisanya semuanya terkonsep. Bikin konten. Hanya 3 orang di Indonesia yang sepertinya tidak berkonsep berbicara tapi tetap lucu. Ngalir aja. Iya. Iya, itu mungkin gift-nya dia lah. Bisa jadi bakatnya dia kalau itu. Oh begitu. Jadi memang, tapi ada ini nggak? Ada mungkin dorongan faktor ekonomi ya dalam tanda kutip, menjadi stand up comedy ini kan sekarang saya lihat itu salah satu pekerjaan yang menurut saya menjanjikan, bisa mendapatkan ketenaran, kemudian mendapatkan mungkin di sosial media dapat followers, dapat viewers dan lain-lain, itu kan menjanjikan untuk mendapatkan tambahan income di sana. Apakah pada saat awal mulanya itu ada kepikiran ke arah sana atau cuma ngalir aja gitu? Kalau untuk yang ikut stand up comedy di bawah 2015 sepertinya masih ngalir aja. Karena 2015 ke bawah itu sepertinya kan stand up baru 4 tahun, sekitar 4 tahun 5 tahun. Masih seni yang memang kayak belum terbuka aja di Indonesia. Nah memang kita harus akui bahwa adanya Suca di Indosiar itu salah satu naikin. Jadi kalau misalkan memang, kalau saya pribadi sih berpikir gini, stand up itu kayak musik jazz Pak. Yang memang bisa dinikmati oleh beberapa kalangan saja. Nah Indosiar ini berhasil mendangdutkan stand up comedy. Dimana yang memang tadinya kita mungkin dikenal kalau kita nongkrong ke kafe, mungkin kita bisa dikenal, oh ini nih stand up nih, Ferry yang polisi loh. Kalau sekarang tuh sampai ibu-ibu yang lagi ngulek bisa ngomongin stand up comedy. Iya, betul. Karena memang kalau boleh saya bilang memang Indonesia butuh lebih banyak hiburan. Betul. Karena kayaknya sepertinya akhir-akhir ini terlalu tegang gitu. Terlalu tegang. Jadi butuh banyak orang-orang yang bisa menertawakan diri sendiri lah ibarat. Nah untuk meningkatkan imun juga. Meningkatkan imun. Nah, berbicara dengan faktor ekonomi tadi, saya juga tertarik untuk mengulas begini Mas, di luar kesibukan kita sebagai polisi kan pasti Mas Ferry pernah ikut lomba dan lain-lain sebagainya, punya pengalaman. Pasti kan adalah orang yang ibaratnya memanggil untuk menghibur dalam event-event. Nah, itu sejauh ini bagaimana Mas? Banyak yang manggil terus ini itu dan lain-lain, menjanjikan nggak gitu? Kalau misalkan memang pure orang yang memang bergelut di stand up comedy, saya sendiri ngelihat gitu, ada beberapa contoh yang memang tadinya datang ke tempat open mic itu pakai sendal jepit turun dari angkot, sekarang sudah bawa mobil sendiri. Waduh. Jadi memang sebenarnya stand up comedy sendiri sekarang sudah menjadi profesi yang menjanjikan. Dikarenakan mungkin di stand up itu kan diajarkan kita bagaimana caranya untuk natural dalam artian tuh semua materi yang kita bawakan dan kita tulis itu milik pribadi. Bukan kita mencontoh ke orang, plek gitu. Misalkan kita, ini lucu nih kayaknya nih, kita bawain di panggung stand up. Nah stand up itu ada naturalnya, bahwa stand up itu tidak boleh kita menggunakan materi orang lain. Kembali lagi ke Bro Ferry, saya pengen tanya, Bro, misalnya dengan semua yang sudah Bro Ferry lakukan di bidang stand up ini, kira-kira kedepannya mau ngapain lagi nih? Apa yang ingin dicapai? Apa mungkin bikin channel konten sendiri, apa ini itu dan lain-lain, apa nih harapannya? Ya harapannya sih sebenarnya polisi di Indonesia ya harus serius, tapi jangan terlalu serius. Maksudnya tuh kita emang kalau kerja harus serius, tapi dalam sisi-sisi tertentu yang nggak usah selalu serius gitu. Ada waktu yang memang harus kita sisihkan gitu untuk jangan terlalu serius. Karena kalau kita kan kerja terlalu mumet, apalagi kalau kita di lapangan kan kita tuh lebih dari robot gitu. Dalam artian polisi tuh nggak boleh salah.
Iya, iya, iya. Nggak boleh salah di mata masyarakat, nggak boleh salah di mata atasan juga kan. Nah makanya supaya kita tidak tertekan, kita tidak stres, kita tidak jadi sakit, ya sisihkan waktu-waktu itu ya untuk berkomedi salah satunya. Kita bosen juga kalau misalnya di kantor membahas masalah perkara hukum dan lain-lain, sampai rumah masa ya bahas itu lagi, temen bahas itu lagi, itu kan kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi mendingan kalau misalnya udah pulang dari kantor sih bahasnya yang lain kan gitu. Iya, maunya intinya kayak gitu. Iya. Cuman ya mudah-mudahan aja, saya kan sendiri sekarang udah mencoba untuk buat channel YouTube. Nah harus dong, harus. Saya tunggu tuh. Dengan teman-teman yang ada di Cibung Bulang itu tentang komedi-komedi tentang kepolisian lah. Sebenarnya bisa jadi disebut nyontek yang dikerjakan Pak Babin yang di Purworejo. Ya. Cuman Nggak ada masalah bro. sebenarnya berbeda konsep aja walaupun mirip-mirip lah. ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul, nah itu. Nggak ada masalah. Kita masih butuh ratusan ribuan orang untuk yang bisa menciptakan konten-konten yang positif ya. Ya. Positif dalam artian seperti Pak Babin membuat orang tertawa, ada edukasinya, Mas Ferry nanti edukasi segala macam. Kita butuh, jadi tidak hanya dibanjiri dengan konten-konten, mohon maaf ya, dalam tanda kutip konten kurang baik lah yang cuman mempertontonkan materi ataupun apapun itulah ya. Kita juga harus mengisi dengan konten-konten yang positif supaya viewers atau penonton ini juga bisa tergerak hatinya, ibaratnya untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik kan gitu. Nah terakhir nih Mas, sebagai seorang komedian atau stand up komedi ya, itu hal yang paling berkesan pada saat kita tampil itu kan membuat orang tertawa itu kan gak gampang. Tuh. Ada nggak paling berkesan itu yang kayak lu ngelawak tapi orangnya kayak krik gitu, yang kayak anjir gitu, gua nggak jelas lah, ibaratnya kayak gua mendingan cepetan turun deh gitu. Pernah nggak? Kalau untuk pengalaman panggung di awal-awal mungkin selalu seperti itu. Tetap di mix aja supaya memang tadi kesan krik-krik ya, kalau krik-krik ya nggak anyep sampai dari awal sampai akhir gitu. Ya. Karena kan hitungannya kalau di bahasa stand up comedy itu kalau anyep dari awal sampai akhir itu bahasanya ngebom biasanya. Ya udah emang bener-bener kita ngomong tapi nggak ada yang dengerin. Aduh itu mah nyesek sih ya, rasanya ya. Kalau di situ otaknya udah satu Pak, rubah. Udah, saya mah di sini mau nyari duit. Ya udahlah, yang penting gue udah sepakat kontraknya sampai tampil gitu. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah ngalamin itu. Oke. Kayak anyep full dan mudah-mudahan jangan juga. Iya ya jangan. Nah, tadi kita sudah bicara panjang lebar. Yang saya petik adalah saya ingin semua orang itu tidak berbatas anggota TNI, Polri, PNS, ini itu dan lain-lain. Kalau punya skill, passion, naikkan aja, lakukan aja selama masih dalam batasan sesuai dengan aturan instansi masing-masing ya kan, kemudian tidak ilegal ya kan, semuanya legal, kemudian baik ya, bukan sesuatu hal yang buruk dan tidak berguna buat masyarakat. Nah itu lakukan saja, karena dari situ kita bisa menggali hal-hal positif tidak hanya bagi diri kita tapi bagi orang lain. Dan juga Bro Ferry ini ya, nanti saya akan tulis di bawah video ini nama, kemudian kontak nomornya. Kalau misalnya mau, paling nggak area Bogor dulu ya, area Bogor mungkin ada event atau apapun yang butuh seorang komedian. Nah salah satunya ini adalah Bro Ferry, dia sudah teruji ya. Saya juga sempat memanggil waktu itu event di lalu lintas, kemudian Bro Ferry ini membawakan dengan apik, dengan baik. Jadi melalui kontak nanti WhatsApp atau mungkin ada Instagram atau ada Instagram. Instagramnya apa? Instagram, YouTube Detektif Ferry. Detektif Ferry. Nanti kita akan tulis di bawah lebih jelasnya ya. Silahkan dilihat dulu mungkin sebelum gimana nih orangnya kalau gua mau manggil. Nah, cek dulu nih
wah ini asik juga orangnya, oke deh, gua kontak segala macam, udah silakan aja ya. Jadi fungsi saya di sini membantu juga untuk memasarkan ya, dalam tanda kutip memasarkan keahlian-keahlian yang ada, sehingga itu akan menjadi peluang sendiri bagi Bro Ferry ini untuk tetap konsisten terjun di bidang apa namanya stand up comedy. Bro, mungkin ini nggak dibilang terakhir, saya cuma pengen nanya, saya sih kepikiran pengen nanti ngadain event atau lomba stand up comedy di sebuah tempat ya, nggak sebesar Suci atau apapun itu. Mungkin kita bisa khusus anggota polisi mungkin supaya memunculkan Bro Ferry lainnya gitu. Kira-kira lu support nggak? Oh support, sangat support. Nanti mungkin kita adain event di Jakarta gitu ya, Boleh. di sebuah tempat gitu kan, kita adain event ya, karena masih pandemik nanti mungkin prokes ya, kita berharap juga pandemik ini cepat berakhir ya kan, kita undang supaya pasti banyak lah, saya rasa banyak, seperti angkatan saya aja banyak yang pandai ngelucu gitu loh. Ya, Jadi, supaya mendekatkan diri tadi kepada masyarakat. Betul. Kan gitu, edukasi. Jadi dukung ya. dukung dong. Dengan kemunculan saya di TV aja, di stand up itu kan, sekarang saya udah ada 4 atau 5 orang yang memang setelah saya ikut muncul. Ya. Saya 2012 muncul di TV, mungkin 2016 ada Gamael, 2000 Ya. ya yang dari Balikpapan, 2017 ada Fahri yang dari Makassar. 2018 ada Agung yang dari Depok yang provos. Oh aduh, Dan di yang belum masuk TV ada juga Galang yang dinas di Surabaya, Polda Jatim. Sebenarnya kita memang masih saling berkomunikasi, dan kami berempat dulu sempat bikin event, Pak. Waktu sebelum pandemi di Surabaya. Di Surabaya itu kami bikin event namanya Polistory. Jadi full kita tuh tampil selama 3 jam, yang isi acaranya semuanya polisi. Hanya mungkin MC-nya dari luar, karena kan memang kalau stand up tuh kita bikin acara di Surabaya, berarti kita mengundang komika Surabaya untuk ikut hadir di sana, jadi MC maupun untuk jadi komika opener disebutnya, opener sebelum kita naik gitu. Nah untuk tampilnya kita berempat tampil yang masing-masing hampir 30 menit Pak. Berarti selama 3 jam lah kurang lebih itu acara Polistory waktu 2017. Pas mau lanjut lagi pandemi. Apa-apa, pandemi itu bukan batasan bagi kita, nanti kita pikirkan konsepnya ya, untuk membahas ini. Jadi mungkin itu saja perbincangan saya dengan Bro Ferry pada kesempatan kali ini ya. Saya harap penonton bisa menyerap ilmu-ilmu positif yang ada di pembicaraan kami ini, sehingga bisa menimbulkan ide-ide dalam tanda kutip keinginan, passion yang harus positif ya. Sekali lagi, ide-ide atau pekerjaan harus positif, harus legal, harus benar dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kepikiran gua jadi inilah, jadi itulah yang aneh-aneh gitu kan, jangan. Tapi saya ingin semuanya bisa membutuhkan hal-hal positif yang bisa memanfaatkan situasi, menjadikan kita lebih baik, menjadikan orang lain menjadi lebih baik. Jadi kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk mengakhiri percakapan saya dengan Bro Ferry, nanti Bro Ferry akan mencoba untuk stand up ya di depan kamera untuk berbicara tentang hal-hal yang lucu gitu ya. Gua challenge Bro Ferry sekarang juga, saat ini juga ngelucu gitu. Jadi kalian tidak hanya mendengarkan kami bincang-bincang, tapi ada juga yang mana sih dia nih lucunya, yang mana sih, nah nanti bisa kita saksikan gitu ya Bro Ferry ya. Siap Pak. Ya itu saja, terima kasih ya, sekali lagi kita terus menggelorakan hal-hal baik ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia pasti bisa, semuanya lah hal-hal baik yang terus kita gelorakan ya. Terima kasih, saya akhiri interogasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry, saya seorang polisi. Di pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan bisa dipenjara. Di sini saya mau stand up. Kalau kalian tidak ketawa, itu merupakan perbuatan tidak menyenangkan bagi saya. Tapi ini, teman-teman, saya di sini cuma mau ngomong bahwa saya ini punya pengalaman unik. Saya pernah melaksanakan ibadah umroh, alhamdulillah.
5 tahun yang lalu. Itu hasil kerja saya jadi polisi selama 10 tahun dan 250 kali razia. Bohong, bercanda. Tapi kalau memang kita melaksanakan ibadah umroh, biasanya kita ini suka mendapatkan wejangan di tempat kita tinggal. Kita suka disarankan untuk, jangan berbuat sesuatu di sini, nanti akan dapat balasannya nyata di sana. Tapi alhamdulillah, selama saya di sana, saya tidak pernah tuh kena razia. Cuman saya pernah punya pengalaman menarik waktu itu. Waktu itu pengalamannya, jadi pas saya mau masuk ke Masjidil Haram, di situ saya di stop sama polisi sana. Putar balik. Saya di situ langsung mikir, sholat tobat, ya Allah, salah saya apa, dosa saya apa. Saya langsung ingat bahwa saya di puncak sering muter balik orang-orang ke Jakarta. Mohon maaf ya kepada para pengunjung yang ada di Jakarta, kalau itu dosa saya, makanya datangnya lebih pagi, kalau perlu nginep dari hari Jumat. Cuman nih, pengalaman umroh yang paling menurut saya tuh aneh adalah gini. Kita, orang-orang yang biasanya berangkat umroh, itu rata-rata adalah orang yang kampung tapi banyak duitnya, orang kaya tapi kampungan. Karena kalau orang kota kaya nggak mikirin naik haji, mikirinnya naik jabatan. Nah, ini kalau misalkan orang-orang kaya tapi kampungan, ini kadang-kadang suka menjadi variabel aneh sendiri nih, jadi masalah baru. Karena apa? Kita di sana diajarkan untuk menjadi manusia modern, sedangkan orang-orang kaya ini tidak diajarkan untuk manusia modern. Karena tujuan dia adalah ibadah, umroh dan haji. Dia lupa umroh dan haji ini ada naik pesawat, ada naik turun lift, ada masuk ke hotel. Nah, saya pernah punya pengalaman. Saya naik pesawat nih. Kan namanya pesawat nih, yang belum pernah naik pesawat. Pesawat itu ada nomor kursinya. Misalkan 64A nih. Nah, ada ibu-ibu duduk di tempat duduk saya. Saya bilangin, Bu, mohon maaf sebagai pemuda yang santun. Assalamualaikum, Bu. Mohon maaf, ini tempat duduk saya. Dia cuman gini doang. Belakang masih kosong. Mohon maaf, Bu, ini bukan angkot. Itu baru pertama. Kedua kali saya satu kamar dengan kakek-kakek. Saya bilang ke si kakek tadi, "Kek, saya mau ke Masjidil Haram dulu. Silahkan aja kakek duluan ke hotel." Ya udah, saya masuk ke kamar duluan ya, Per ya. Oh iya, Kek. Setengah jam kemudian saya pulang dari masjid, si kakek tadi masih diem di depan pintu. Saya tanya dong sebagai pemuda yang baik, "Kek, dari tadi kemana aja? Kenapa nggak masuk-masuk pintu?" "Atuh, Per, kakek minta kunci malah dibere kartu." Eta teh kunci, Kek. Iya mah kartu, orang bodoh ge tahu ini mah kartu. Kakek mah cuman pengen masuk ke dalam pakai kunci, baru di dalam kita main kartu. Ayo goceng-goceng. Itu kejadian pertama masih kakek. Kedua kalinya saya dengan si kakek ke Masjidil Haram. Nih, informasi aja, di Masjidil Haram itu ada namanya mineral water dan Zam-Zam water. Zam-Zam water itu adanya di Safa Marwah di bawah biasanya. Kalau mineral water biasanya tersebar di semua masjid, sudut masjid. Si kakek tadi dengan pedenya bawa dirigen ngucurin di mineral water. Emang tulisannya pakai bahasa Arab. Sebodoh-bodohnya saya ngaji juga tahu namanya Zam-Zam mah za sama ma. Kalau mineral mah ma nun ro lam mineral. Dengan pedenya mineral water. Saya sebagai orang baik, saya kasih tahu, "Kek, mohon maaf, itu mah mineral water, air aqua kalau di Indonesia mah." Ye, maneh mah, mahnya Masjidil Haram ngebohong. Mungkin sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar, karena sesungguhnya saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.